Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, kita kali ini berbicara tentang rumus Legend yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang rumus Legend yang pertama, yaitu rumus Legend yang pertama yaitu P dikalikan daripada n faktorial sama dengan sigma daripada I dari 1 sampai hingga plur dari n per p pangkat I, yaitu menggunakan notasi daripada plur. Tapi kali ini untuk rumus Legend yang kedua kita tidak menggunakan itu. Yang kita gunakan adalah notasi jumlah digit n tadi apabila disajikan dalam 5p, basis P5p. Oke. Oleh karena itu, pertama kali, jadi sebelum kita menuju kepada rumus Legend yang kedua, kita kenalkan dulu adalah penyajian bilangan bulat positif dalam basis tertentu. Sehari-hari kita sudah mengenal penyajian bilangan positif dalam basis 10. Contohnya adalah 213. Jadi 213 ini apabila disajikan dalam basis 10, ya ditulis 2/3. Ya. Kenapa? Karena 213 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 tambah 1 kali 10 pangkat 1 tambah 3 kali 10 pangkat 0. Sehingga digit-digitnya dari 213 apabila disajikan dalam basis 10 adalah 213. Ya. Dan koefisien-koefisiennya adalah digit-digitnya. Dan harus lebih kecil daripada basisnya yaitu 10. Dan kalau kita tulis jumlah digitnya itu adalah jumlah digit 213 itu adalah koefisien-koefisiennya ini, 2 tambah 1 tambah 3, yaitu 2 tambah 1 tambah 3, sama dengan 6. Oke, 213 bisa saja disajikan dalam basis lain, misalnya saja basis 5. 213 itu sama dengan 1 kali 5 pangkat 3 tambah 3 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 pangkat 1 tambah 3 kali 5 pangkat 0. Nah, bila disajikan dalam basis 5, ditulis apa? 1, 3, 2, 3. 5 dan 1, 3, 2, 3 ini digit-digit daripada 213 apabila disajikan dalam basis 5. Dan koefisien-koefisiennya ini atau digit-digit ini harus lebih kecil daripada basisnya yaitu 5 tadi. Dan kalau kita jumlahkan, jadi jumlah digit daripada 213 disajikan dalam basis 5 itu bukan penjumlahan 2 tambah 1 tambah 3, tapi adalah penjumlahan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Inilah digit-digitnya. Sehingga kita peroleh S5 213 sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3, yaitu 9. Jadi dibaca ini, jumlah digit 213 disajikan dalam basis 5. Oke, kita bisa perumum, kita generalisasi. Misal saja N dan M adalah bilang asli, kita akan sajikan N ini dalam basis M, sehingga kita bisa tulis N sama dengan misalnya AK dikali M pangkat K, dan seterusnya sampai tambah A0. Di mana ini koefisien-koefisiennya ini atau digit-digit daripada N ini disajikan dalam basis M ini adalah dari A0 sampai AK. Oke. Dan itu tidak boleh ya, dan harus lebih kecil daripada M-nya. Jadi tidak boleh lebih besar atau sama dengan daripada M. Ya, jadi A0 sampai AK ini itu maksimal hanya sampai M-1. Nah, kalau kita sajikan dalam basis M, maka ini ditulis sebagai apa? AK-1, seterusnya A0, M ini basis. Dan AK sampai A0 adalah digit-digitnya atau koefisien. Sehingga jumlah digit daripada N disajikan dalam basis M adalah A0 tambah 1 tambah AK-nya. Oke, kita sudah mempelajari, kita sudah perkenalkan bagaimana menuliskan suatu bilangan positif bila disajikan dalam basis suatu basis. Sekarang kita langsung kepada rumus Legend. Di rumus Legend berbunyi, jika P prima dan N adalah bilangan bulat positif, maka P dikalikan N faktorial sama dengan N kurang SPN per P-1, di mana SPN ini tidak lain adalah jumlah digit daripada N apabila disajikan dalam basis P. Kita masih menggunakan rumus Legend yang pertama untuk membuktikan teorema ini. Itu apa? P dikalikan N faktorial sama dengan sigma I dari 1 sampai hingga plur N per P pangkat I. Nah, N ini harus kita uraikan dulu ya menurut basisnya,
yaitu P tadi itu. Lalu setelah itu kita cari SPN-nya. Jadi N misalnya saja A0 kali P pangkat 0 dan seterusnya sampai AK kali P pangkat K. Ini sudah singkat dengan sigma I dari 0 sampai K AI P pangkat I. Maka oleh karena itu SPN-nya atau jumlah digit dari N disajikan dalam basis P tadi itu adalah A0 tambah A1 sampai AK. Ya, ditulis singkat dengan sigma I dari 0 sampai K AI tadi. Nah, sekarang yang kita fokuskan ada pada N per PI. Kita tanggalkan dulu notasi sigmanya ini. Kita cari N per PI tadi itu, oke? N-nya sudah jelas di sini, ya. Kita tinggal bagikan aja dengan PI. Oleh karena itu, kita dapatkan N per PI sama dengan AK kali P pangkat K sampai tambah sampai A0 per PI. Maka diasumsikan di sini K-nya lebih besar daripada I. Ya. AK dibagi AK P pangkat K dibagi PI jadi adalah AK dikali P pangkat K min I dan seterusnya. Suatu ketika kita akan ketemu dengan suku yang namanya AI kali P pangkat I, maka AI dikali P pangkat I dibagi PI adalah AI dan tambah AI plus 1 kali PI min 1 dibagi PI adalah A plus AI plus 1 kali P min 1 dan seterusnya. A0 dibagi P pangkat I jadi A0 kali P pangkat min I. Ya, kita dapatkan apa? AK kali P pangkat K min I, seterusnya bla 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 sampai AI, kemudian ditambah AI plus 1 kali P pangkat min 1 tambah bla 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 sampai A0 kali P pangkat min I. Nah, ini yang bilangan yang dalam kurung, deret yang dalam kurung ini saya akan buktikan lebih kecil daripada 1 nilainya. Ya, kita ketahui tadi AI plus 1 sampai A0 itu nilainya paling besar itu hanya adalah P min 1. Oke, kita gunakan itu. Jadi, karena tadi AI plus 1 adalah paling besar adalah P min 1, A0 juga P min 1. Ya, maka ini kita ganti saja. Jadi lebih kecil sama lebih kecil daripada ya, P min 1. Ya, ini AI-nya. A0 juga lebih kecil daripada min 1. Ya, dikali ya tadi P min 1 plus P min 2 sampai dan seterusnya. Maka di sini tandanya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ya, padahal tadi kan AI plus 1 lebih kecil sama dengan P min I. Kenapa? Karena di ruas kanan ini menggunakan deret tak hingga otomatis, sedangkan di sebelah kiri menggunakan deret terhingga otomatis. AI plus 1 dikali P min P pangkat min 1 sampai A0 P pangkat min I ini itu lebih kecil daripada P min 1 dikali P min 1 tambah P pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, P pangkat min 1 tambah P pangkat min 2 dan seterusnya ini adalah deret geometri terhingga. Nah, kita dapat jumlahkan menggunakan rumus A per 1 min R yang sudah kita pelajari di sekolah, sehingga kita dapatkan apa? Adalah P pangkat min 1 per 1 P per 1 kurang P min 1. Karena apa? Suku awalnya P pangkat min 1 juga rasionya P pangkat min 1. Kita dapatkan nilainya tadi adalah 1 per P min 1 dikali lagi dengan P min 1, jadi dapatkan P min 1 per min 1 sama dengan 1, sehingga AI plus 1 dikali P pangkat min 1 sampai A0 kali P pangkat min ini itu lebih kecil daripada 1 nilainya ini. Sehingga kalau kita pelurkan ini, jadi pelur daripada N per P pangkat I, ya kita dapatkan apa? Nilainya adalah AK dikali P pangkat K min I dan seterusnya sampai AI. Karena di sini AK dikali P pangkat min 1 semuanya suku-sukunya ada bilangan bulat sampai A ini. Sedangkan yang dalam kurung ini adalah lebih kecil dari 1. Jadi kita dapatkan apa? Ya, nilai pelur daripada N per P min I, N per P pangkat ini adalah AK dikali P pangkat K min I sampai tambah AI. Ya. Jadi, ya, dapatkan nilai daripada pelur N per P pangkat I adalah AK kali P pangkat K min I dan seterusnya sampai tambah A ini. Lalu kita gunakan sigma. Di sini kita gunakan sigma I dari 1 sampai tak hingga, sigma dari I dari 1 sampai tak hingga tadi. Sehingga kita dapat oleh apa? Ya, dapat oleh ya sigma pelur N per PI sama dengan sigma AK kali P pangkat K min I sampai AI tadi itu.
Oke. Kemudian kita uraikan saja. Kalau I-nya sama dengan 1, kalau I sama dengan 1, maka kita dapatkan penjumlahan AK P pangkat K-1 dan itu sampai AI. Ya, ditambah lagi dengan untuk I sama dengan 2 misalnya. Kita dapatkan AK dikali P pangkat K-2, seterusnya sampai tambah A2 dan seterusnya sampai K, ketemu K, sampai K, maka ketika I sama dengan K kita peroleh adalah AK. Kenapa di sini sampai akar sedangkan ini dari tak hingga? Karena ya nilai daripada n itu kita sudah ketahui n itu sama dengan apa? Akar dikali p pangkat k dan seterusnya sampai A0. Jadi hanya sampai suku ke k saja, ya, sampai suku ke saja. Sehingga kita peroleh apa? Sigma i dari 1 sampai hingga ya bla 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 ini itu sama dengan apa? Adalah AK P pangkat K-1 bla 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 sampai A1 dan seterusnya sampai AK ini. Ya oke. Dan seterusnya sampai AK. Kemudian kita susun ulang kembali bahwa kita kumpulkan semua suku yang memuat AK, ini 1 AK ya, sudah 1 AK-nya AK dikali P pangkat K-1, di sini juga AK P pangkat K-2 kita susun sehingga kita peroleh AK dikali P pangkat K-1 tambah P pangkat K-2 dan seterusnya sampai P plus 1. Kemudian kita kumpulkan lagi suku-suku yang memuat AK-1. Nah, kita peroleh apa? AK-1 dalam kurung P pangkat K-2 dan seterusnya sampai 1. Dan terakhir adalah tambah A1. Ya, kemudian ini bisa kita tulis dengan menggunakan notasi sigma, ya. Jelas ini dapat ditulis dengan notasi sigma bentuk seperti ini, yaitu sigma I dari 1 sampai K, AI dikali 1 plus P plus dan bla 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 sampai plus P pangkat I-1. Ini pun kita bisa jumlahkan ya menggunakan deret geometri sehingga kita peroleh apa? AI sigma I dari 1 sampai K AI dikali P pangkat I-1 per P-1. Nah, kemudian sigma AI dikali PI menghasilkan sigma AI P pangkat I. Sigma AI dikali -1 menghasilkan min sigma AI. Perhatikan di sini kita bisa memunculkan A0-nya. Nah, kita tambahkan aja suku ya bilangan ini dengan A0 kurang A0. Itu tidak akan mengubah nilai karena A0 dikurang A0 sama dengan 0. Maka A0 yang pertama kita masukkan ke sigma yang pertama ini ya, sehingga kita peroleh sigma I dari 0 sampai K AI kali P pangkat I. Sedangkan min A0-nya kita masukkan ke min sigma I dari 1 sampai K AI ini kita peroleh apa? Min sigma I dari 0 sampai K AI tadi. Dan perhatikan di sini, sigma I dari 0 sampai K AI kali P pangkat I ini tidak lain dari N, sedangkan sigma I dari 0 sampai K AI ini tidak lain dari SPN. Sehingga kita dapatkan N min SPN per P-1, maka bukti selesai. Kita sudah membuktikan teorema atau rumus Legendre yang kedua. Sekarang gilirannya untuk menerapkan rumus Legendre yang kedua itu untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika. Soal yang pertama adalah berasal daripada kompetisi nasional matematika di Kanada yang bernama CMO, Canadian Mathematical Olympiad. Tentukan semua bilangan bulat positif n, sehingga 2 pangkat n-1 membagi n faktorial. Di sini kita diminta mencari semua bilangan bulat positif n, sehingga 2 pangkat n-1 membagi n faktorial. Oke, saya berikan waktu untuk berpikir bagaimana cara mengaitkan rumus Legendre kedua tadi dengan masalah kita ini. Ingat kembali, saya berikan untuk ingat kembali definisi daripada P2n faktorial. Lalu setelah itu kaitkan dengan rumus Legendre. Karena P2n faktorial itu bisa dikaitkan secara langsung dengan rumus Legendre yang kedua. Oke. P2n faktorial itu adalah bilangan bulat. Sehingga apa? 2 dipangkatkan bilangan itu adalah membagi n faktorial. Bilangan bulat terbesar. Ya, P2n faktorial adalah bilangan bulat terbesar, sehingga kalau 2 dipangkatkan bilangan itu ada membagi n faktorial. Sedangkan di sini juga kita perhatikan n-1 ini juga adalah apa? Pangkat daripada 2. Sehingga 2 dipangkatkan n-1 membagi n faktorial. Saya ulang lagi ya. Perhatikan, ini P2n faktorial adalah bilangan bulat terbesar, sehingga apa? Sehingga
2 dipangkatkan bilangan itu membagi n faktorial. Sedangkan n-1 juga adalah pangkat daripada 2, sehingga 2 pangkat n-1 membagi n faktorial. Kalau demikian apa? Maka P2 n faktorial, karena dia adalah pangkat tertinggi, ya, sehingga 2 dipangkatkan P2 n faktorial itu membagi n faktorial, maka tentunya P2 n faktorial itu pasti lebih besar sama dengan n-1. Nah, kemudian kaitkan dengan rumus Legendre yang kedua. Rumus Legendre yang kedua, P2 n faktorial itu sama dengan apa? N min S2n per 2 min 1. Itu sama dengan N min S2n. Ya, karena tadi ya, P2 n faktorial lebih besar sama dengan n-1, akibatnya apa? N-S2n itu lebih besar sama dengan n-1. Kita rinci saja. Jadi P2n faktorial, ya, tadi adalah bilangan bulat positif terbesar sehingga 2 dipangkatkan ini, pangkat bilangan ini, yaitu P2n faktorial itu membagi n faktorial. Sedangkan n-1 juga pangkat daripada 2. Sehingga 2 pangkat n-1 membagi n faktorial. Akibatnya apa? P2n faktorial ini itu tentunya lebih besar sama dengan n-1 ini. Sedangkan menurut rumus Legendre, P2n faktorial itu sama dengan apa? N-S2n. Akibatnya apa? Karena P2n faktorial lebih besar sama dengan min 1, akibatnya N-S2n itu lebih besar sama dengan N-1. Ya. Akibatnya apa lagi? Ya, S2n lebih kecil sama dengan 1. Akibatnya apa lagi? S2n sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau seandainya S2n sama dengan 0, kita ketahui tadi S2n adalah jumlah digit daripada n nyatakan dalam basis 2, ya, jumlah digitnya sama dengan 0, akibatnya semua digit-digitnya itu pasti bernilai 0. Akibatnya, ya, n itu pasti 0. Padahal yang kita cari di sini adalah bilangan bulat positif, ya, bukan 0. Akibatnya S2n harus bernilai 1. S2n bernilai 1 ini artinya apa? Jumlah digit dari n dinyatakan dalam basis 2 itu 1. Padahal kita ketahui digit-digit daripada n ini kalau dinyatakan dalam basis 2 itu pasti lebih kecil daripada 2. Kalau begitu digit-digitnya itu berada di himpunan 01. Jadi digit itu kalau tidak 0 ya 1. Padahal di sini jumlah digitnya itu adalah sama dengan 1. Ya. Berarti hanya ada satu digit, ya, yang bernilai 1. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya n ini pasti berbentuk apa? 1 dikali 2 pangkat J. J ini adalah sembarang bilangan bulat non negatif. Ingat, ya, saya ulang lagi. Ingat, setiap digitnya itu pasti himpunan 01. Kita peroleh apa? N-nya. N sama dengan AD kali 2J. Ya, AD ini adalah digit yang bernilai 1. Ya, digitnya bernilai 1. Yang lainnya kemana? Ya, 0. Digit yang lain 0. Ya, karena S2 sama dengan 1. Jumlah digitnya kan sama dengan 1. Dimana J tadi, sorry, ini ya, for any J. For any J. For any J artinya sembarang bila J di mana di himpunan bilangan bulat non negatif, ya, di himpunan n cantik gabungan singleton 0. Jadi kalau begitu semua bilangan bulat positif n yang memenuhi 2 pangkat n-1 membagi n faktorial tidak lain dari apa? N sama dengan 2 pangkat J. Ya, untuk sembarang atau semua J di himpunan bilangan bulat non negatif di gabungan n cantik dan singleton 0. Oke, kita ambil contoh, misalnya J-nya kita ambil 0, maka n sama dengan 0, sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka n-nya sama dengan 1. Otomatis kita cek aja ke pernyataan ini, ya, 2 pangkat 1 kurang 1, ya, 2 pangkat 0 1, dan n ini ada 1, jadi 1 faktorial, jadi 1 membagi 1, memenuhi kan. Kemudian misalnya kita ambil J-nya sama dengan 3, ya, maka kalau begitu n sama dengan 8. Ya, maka kita akan cek. Kita cek. Berarti 2 pangkat 7 apakah membagi n faktorial? Kita cek. Ya. Kalau
Itu sudah jelas, sudah kita buktikan ya secara umum ya, tapi kita cek saja untuk meyakinkan ya. Jadi 2 pangkat 7 membagi n faktorial. Perhatikan di sini kita bisa menggunakan rumus Legendre yang pertama. Apa rumus Legendre yang pertama? Jadi di sini rumus Legendre yang pertama ya, coba kita mencari apa? Mencari angka terbesar daripada 2 ya, angka terbesar daripada 2 sehingga membagi 8 faktorial. Jadi kita mencari angka terbesar dari 2 ini apa ya, sehingga membagi 8 faktorial. Maka menurut yang pertama itu adalah ya P2 8 faktorial atau bilangan bulat terbesar ya, sehingga 2 pangkat bilangan itu ya membagi 8 faktorial atau dinyatakan adalah P2 8 faktorial. Menurut rumus Legendre pertama itu sama dengan apa? Sigma ini sama dengan 1 sampai hingga plot daripada 8 per 2 pangkat I. Oke, itu sama dengan apa? Plot dari 8 per 2, berapa? 8 per 2? 4 ditambah plot daripada 8 per 2 pangkat 2, yaitu 2 ya, ditambah lagi plot dari 8 per 2 pangkat 3, 8 per 8 1, ditambah lagi plot dari 8 per 2 pangkat 4, nah itu 0 karena 8 lebih kecil daripada 16. Akibatnya apa? P2 8 faktorial itu tidak lain adalah sama dengan tadi 8 plot dari 8 per 2 4 ditambah plot dari 8 per 2 pangkat 2 tambah plot dari 8 per 8 1, jadi 4 tambah 2 tambah 1 7. Yang kita perlu apa? Pangkat tertinggi daripada 2 ya, sehingga membagi 2 dipangkatkan bilangan itu sehingga membagi 8 faktorial adalah 7. Jadi 2 pangkat 7 itu adalah membagi 8 faktorial ya. Kita bisa cek dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita ambil J-nya sama dengan 3, maka N-nya adalah 8 ya. Kita sudah buktikan tadi ya bahwa 2 pangkat 7 membagi 8 faktorial dengan menggunakan rumus Legendre yang pertama ya. Ya, itu hanya untuk mengecek saja. Tapi kita sudah buktikan bahwa semua bilangan bulat positif N sehingga 2 pangkat N-1 membagi N faktorial adalah N sama dengan atau N berbentuk 2 pangkat J, di mana J adalah sembarang bilangan bulat ya di himpunan apa? Gabungan N cantik dengan singkatan 0 atau himpunan bilangan bulat non negatif. Oke, kita langsung kepada soal yang kedua. Soal yang kedua itu berasal daripada apa? Dari Turki. Ya, kompetisi nasional matematika di Turki tahun 1990 diberikan bilangan bulat positif M sehingga misalkan BM adalah bilangan bulat positif sehingga 2 pangkat BM membagi M faktorial, tetapi 2 pangkat BM plus 1 tidak membagi M faktorial. Tentukan BM terkecil M minimum sehingga M kurang BM sama dengan 1990. Maksudnya di sini menggunakan BM ini artinya bilangan ini bergantung kepada M. Jadi diberikan M, maka ada bilangan ya, ada bilangan yang bergantung pada M, itu dikatakan oleh PM di sini. Oke. Perhatikan di sini saya berikan waktu untuk berpikir lagi ya, terutama untuk pernyataan yang satu ini ya, 2 pangkat BM membagi M faktorial. Tetapi 2 pangkat BM plus 1 tidak membagi M faktorial. Coba kaitkan lagi dengan definisi, sekali lagi definisi P-adic valuation. P-adic valuation. Dalam hal ini adalah apa? Coba definisikan apa itu P2M faktorial. P2M faktorial. P2M faktorial sekali lagi itu adalah pangkat atau pangkat tertinggi. Jadi pangkat bilangan bulat tertinggi. Sehingga apa? Sehingga 2 dipangkatkan bilangan itu membagi adalah M faktorial. Karena tadi 2 pangkat BM membagi M faktorial, tapi 2 pangkat BM plus 1 tidak membagi faktorial, pasti si BM ini adalah P2M faktorialnya. Jadi kita dapatkan apa? BM itu ada apa? BM itu sendiri sama dengan P2M faktorial. Nah, P2M faktorial ini kita bisa kaitkan dengan rumus Legendre kedua. Rumus Legendre kedua, P2M faktorial sama dengan apa? M dikurang S2M per 2 min 1, yaitu M min S2M. Oke, kita DJ saja. Nah, jadi P2M faktorial sama dengan min S2M per 2 min 1 sama dengan M min S2M.
Karena tadi definisinya P2M faktorial adalah pangkat tertinggi daripada 2 sehingga 2 pangkat bilangan itu membagi M faktorial, ya. Jadi P2M ini adalah bilangan bulat, ya, pangkat tertinggi sehingga 2 pangkat dan P2M faktorial membagi M faktorial, ya. Dan kita ketahui dalam soal bahwa 2 pangkat BM itu membagi faktorial, tetapi 2 pangkat BM plus 1 tidak membagi faktorial. Artinya di sini adalah BM ini adalah pangkat tertinggi daripada 2 sehingga 2 pangkat BM membagi M faktorial. Jadi BM adalah bilangan bulat tertinggi, ya, atau pangkat tertinggi daripada 2 yang membagi M faktorial. Akibatnya apa? P2M faktorial ini itu tidak lain daripada BM. Jadi kita peroleh apa? BM sama dengan M min S2M atau S2M sama dengan M min BM. Padahal kita ketahui lagi bahwa M min BM adalah 1990. Akibatnya apa? S2M itu adalah sama dengan 1990. Artinya apa di sini? Artinya jumlah digit-digit daripada M apabila dinyatakan basis 2 adalah 1990. Oke. Untuk menentukan jumlah digit daripada M ini dalam basis 2, tentunya kita harus nyatakan dulu M ini, ya, dalam basis 2, yaitu misalkan M sama dengan A0 plus A1 kali 2 pangkat 1 dan suruh sampai AK kali 2 pangkat K. Jadi A0, A1 sampai AK ini adalah basis digit-digit daripada M dinyatakan dalam basis 2. Tentunya A0, A1 sampai AK ini itu lebih kecil daripada 2. Kalau begitu A0, A1 sampai AK ini, ya, kalau tidak 0 ya 1. Oke, kalau begitu S2M adalah A0 tambah 1 bla 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 tambah AK. Ya, sama dengan 1990. Di mana A0, A1 sampai AK itu himpunan 01. Jadi kalau enggak 0 ya 1 nilainya. Nah, di sini kan kita mencari adalah M minimum. Kita ingin meminimumkan daripada M. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Ya. Kalau semakin banyak digit di sini yang bernilai 0, tentunya apa yang terjadi dengan K di sini? Tentunya perhatikan, maka K-nya semakin besar. K-nya semakin besar. Padahal kita ingin minimumkan M. Misalnya saja, kita ambil A0-nya sama dengan 0. Ya. Akibatnya apa? Kalau A0 sama dengan 0, yang lainnya bernilai 1, akibatnya apa? Maka tentunya K-nya berapa? 1990. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sampai sebanyak AK kali. Maka K sama dengan 1990. Nah, kalau misalnya saja A0 ya sama dengan A1 sama dengan 0. Maka ya yang lainnya A2 sampai AK itu sama dengan 1. Ya. Dan kalau begitu banyaknya suku di sebelah kiri itu adalah K-1 dikali 1. K, ya, karena dianggap A2 sampai AK itu adalah sama dengan 1, A0 dan A1 sama dengan 0. Maka K-1 sama dengan 1990. Maka K-nya berapa? Jadi 1990. Artinya kalau kita ambil nilai A0, A1 sampai AK ini, ya, semakin banyak bernilai 0, ya, dan tidak semuanya 0 tentunya, maka apa? Maka nilai K ini semakin besar. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana supaya M ini menjadi paling kecil atau minimum? Tentunya, ya, semua digit-digitnya itu A0 sampai AK itu harus bernilai 1. Ya, karena kalau semakin banyak bernilai 0, maka apa? K-nya semakin besar. Akibatnya M-nya semakin besar. Ya. Jadi kalau semakin banyak digit A0, A1 ini bernilai 0, tapi tidak semuanya 0, maka akibatnya apa? K-nya semakin besar. Oke? Dan berakibat M-nya semakin besar. Oleh karena itu, untuk minimumkan M ini, maka semua digit-digitnya dari A0 sampai AK ini harus bernilai 1. Nah, kalau semuanya di sini A0 sama dengan A1, sama dengan A2, sampai sama dengan AK itu 1, ya, akibatnya di sini, ya, 1 tambah 1 dan seterusnya, itu sebanyak berapa digit? Sebanyak K plus 1 digit. Sehingga K plus 1 dikali 1 sama dengan 1990. Akibatnya apa? K-nya
sama dengan berapa? 1950 dikurang 1. Jadi K-nya di sini, jika kalau A0-nya sampai AK-nya berdasar 1, K-nya sama dengan 1989. Jadi, kalau demikian, ya, pembuat minimum CM tadi, itu adalah A0 sama dengan A1, dan sebelum sampai AK itu berdasar 1, dengan K-nya berapa? Dengan K-nya 1989. Nah, kemudian nilai-nilai ini tadi, asal 0 sampai AK, K-nya dan K sama dengan 1989, karena A0 sampai AK itu adalah sama dengan 1, itu adalah pembuat minimum daripada M, maka kita substitusikan aja untuk menentukan M minimum. Maka M minimumnya adalah apa? Setelah kita substitusikan, ya, A0-nya 1, kemudian A1-nya 1, dan seterusnya sampai AK-nya 1, kita peroleh apa? Dan K-nya adalah 1989, terdapat 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai tambah 2 pangkat 1989. Kemudian kita selesaikan dengan rumus dari geometri, kita dapatkan 2 pangkat 1989 kurang 1 per 2 minus 1, sehingga M minimum, ya, yang kita cari itu adalah sama dengan 2 pangkat 1989 kurang 1. Oke, demikian tadi kita sudah membahas 2 soal Olimpiade Matematika dengan menyelesaikannya dengan menggunakan rumus Legendre yang kedua. Yang pertama tadi adalah soal dari Kanada, dari CMO, Canadian Mathematics Olympiad. Kemudian yang terakhir ini adalah soal berasal daripada kompetisi nasional matematika di Turki tahun 90-an. Demikian saja, silahkan lanjutkan dengan latihan-latihan soal. Ya, soal-soal yang berkaitan dengan rumus Legendre ini saya masukkan ke dalam latihan soal, yaitu submateri PID valuation dan order, karena rumus Legendre ini masih ada kaitannya dengan PID valuation tadi. Jadi silahkan dicari soal-soal yang berkaitan dengan rumus Legendre ini dan selesaikan, dan gunakan rumus Legendre dari pertama maupun kedua untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.